Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam program Rumah Doa, Rabu 5 Agustus 2026. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Ulangan 24 ayat 17 sampai 18. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami kehendak Bapa di sorga. Amin. Ulangan 24 ayat 17 sampai 18. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Sahabat rumah doa yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar ungkapan berlakulah adil kepada semua orang. Namun kenyataannya, berlaku adil bukanlah hal yang mudah. Kadang seseorang lebih didahulukan karena memiliki jabatan, hubungan keluarga, atau kemampuan ekonomi, sementara yang lemah seringkali diabaikan. Bahkan dalam keluarga pun, tanpa disadari, sikap dan perilaku yang tidak adil dapat menimbulkan luka dan rasa kecewa. Karena itu, keadilan bukan hanya persoalan hukum di pengadilan, tetapi juga sikap hidup yang harus diwujudkan dalam setiap relasi. Firman Tuhan dalam Ulangan 24 ayat 17-18 mengingatkan Israel agar tidak memutarbalikkan hukum terhadap orang-orang yang lemah. Mengapa? Karena Allah sendiri pernah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pengalaman menerima kasih dan keadilan Allah seharusnya membentuk cara hidup umatnya. Firman Tuhan ini pun hendak mengingatkan setiap keluarga bahwa keadilan selalu dimulai dari keluarga sebagai gereja rumah tangga. Anak-anak belajar tentang keadilan ketika melihat orang tua memperlakukan setiap anggota keluarga dengan kasih yang sama, tidak pilih kasih, mau mendengar sebelum menghakimi, dan mengajarkan kejujuran dalam setiap tindakan. Dari keluarga yang hidup adil akan lahir pribadi-pribadi yang membawa damai di sekolah, di tempat kerja, gereja, dan juga masyarakat. Karena itu, marilah kita mengingat bahwa kita pun adalah orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah. Jangan menjadi penyebab ketidakadilan bagi sesama, tetapi jadilah Allah Tuhan yang menghadirkan keadilan, membela yang lemah, dan memperlakukan setiap orang dengan hormat. Dengan demikian, melalui kehidupan kita, gereja sungguh tekun menegakkan keadilan publik dan memuliakan nama Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu menjadi pembela orang-orang yang lemah dan tertindas. Tuntunlah keluarga kami dengan Roh Kudus, agar peka terhadap kebutuhan sesama, rela hidup berbagi, dan tidak merampas hak orang lain. Pakailah kami menjadi saluran kasih-Mu yang menghadirkan keadilan, pengharapan, dan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Amin. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita,
kegelapan kemelut. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Marilah, marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Tak terbilang yang sengsara dalam hati, kekurangan cinta kasih yang benar.